Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Oke, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Ya, adik-adik sekalian, ketika Bapak katakan bagaimana kabarnya hari ini, maka adik-adik sekalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa? Ya, jadi tangannya sambil dikepalkan ya. Contohnya, ayo kita ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, pintar sekali ya. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dahului pembelajaran kita dengan membaca doa. Oke, Bapak pimpin ya. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, adik-adik sekalian, Bapak mengecek kehadirannya dulu ya. Ya, di sini siapa yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Oke, tingkatkan ya, pertahankan. Semoga kelas kita selalu hadir semua begini ya. Adapun mungkin teman yang sakit, kita doakan ya, semoga dia cepat sembuh. Oke, adik-adik sekalian, di sini sudah sarapan semua ya. Ya, sudah semua ya. Alhamdulillah. Jadi ketika Bapak sebentar menjelaskan materi, itu jangan ada lagi yang gelisah untuk kemudian mencari makan, mencari minum di luar ya. Jadi tidak bisa. Jadi karena sudah sudah sarapan semua. Jadi tidak ada yang gelisah ya. Jadi harus, kalau sudah sarapan begitu sudah harus semangat dan bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran. Oke, adik-adik sekalian, di sini siapa yang tahu materi kita pada hari ini? Ya, benar sekali ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang mengenal Nabi dan Rasul. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenal Nabi dan Rasul. Iya, betul sekali ya. Oke, adik-adik sekalian, adapun tujuan yang ingin kita capai dalam mempelajari mengenal Nabi dan Rasul, itu yang pertama, kita dapat mengetahui rukun-rukun iman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengetahui atau kita memahami pengertian Nabi dan Rasul. Nah, kemudian kita dapat membedakan antara Nabi dan Rasul. Nah, kemudian kita pula dapat memahami sifat-sifat apa saja yang ada pada diri Nabi dan diri Rasul. Oke, adik-adik, langsung saja ke materi ya. Ya, jadi materinya apa tadi? Mengenal Nabi dan Rasul. Iya, benar sekali ya. Coba angkat tangan di sini. Siapa yang tahu rukun iman? Coba angkat tangan. Iya, jadi rukun iman ada berapa adik-adik? Jadi ada 6. Oke, pintar semua ya. Jadi rukun iman itu ada 6. Apa saja? Yang pertama, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian iman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian iman kepada hari akhir. Dan terakhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, atau iman kepada qada dan qadar. Ya, jadi di rukun iman itu ada yang namanya beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi pembahasan kita yaitu mengenal Nabi dan para Rasul. Sebagaimana rukun iman tadi kan mengenal atau beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pintar sekali ya. Nah, coba Bapak tanya, siapa di sini yang tahu pengertian Nabi dan Rasul? Ayo angkat tangan. Iya, pintar semua ya. Jadi pengertian Nabi adalah orang laki-laki yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya.
Oke adik-adik sekalian, jumlah nabi di sini itu kurang lebih dari 124.000 orang. Nah, adapun pengertian Rasul, Rasul adalah orang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, adapun banyaknya Rasul itu kurang lebih dari 313 orang. Nah, itulah pengertian Nabi dan Rasul. Semoga dipahami adik-adik perbedaan antara Nabi tadi dan Rasul. Oke, sekarang kita membahas tentang sifat-sifat Rasul. Nah, adik-adik sekalian, coba siapa yang tahu sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Rasul dan Nabi? Ya, benar sekali ya. Jadi sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada 3. Apa saja? Yang pertama ada sifat wajib, kemudian sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Nah, sifat wajib ini adik-adik sekalian yaitu sifat yang pasti ada dan dimiliki oleh Rasul. Apa saja sifat-sifat tersebut? Yang pertama ada sifat siddiq, yaitu jujur. Kemudian tabligh, menyampaikan. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Dan fatonah, cerdas. Ya. Nah, kemudian adik-adik sekalian, sifat kedua yaitu sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini itu sama dengan sifat wajib tadi, yaitu ada 4. Apa saja? Sifat yang pertama yaitu kadzib atau bohong. Kemudian khianat, tidak dapat dipercaya. Kitman, menyembunyikan. Dan baladah atau bodoh. Nah, kemudian sifat ketiga adik-adik sekalian yaitu sifat apa? Sifat jaiz. Ya, apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz yaitu sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul sebagai manusia biasa. Nah, sifat jaiz ini itu hanya satu adik-adik sekalian. Apa itu? Yaitu al-a'radu basyariyah, yaitu sifat yang dimiliki sebagaimana manusia. Contohnya antara lain seperti Rasul juga membutuhkan makan, kemudian membutuhkan minum, kemudian berkeluarga, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, itu tadi materi pembelajaran tentang mengenal Nabi dan Rasul. Ya, coba saya tanya adik-adik, coba siapa yang belum dipahami, ayo angkat tangan. Ya, jadi dipahami semua ya. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah dipahami semua, Bapak simpulkan sedikit ya. Jadi apa tadi pengertian Nabi dan Rasul? Ya, jadi pengertian Nabi adalah orang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, adapun Rasul yaitu orang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian sifat-sifat Rasul itu ada 3 adik-adik. Apa saja? Yaitu sifat wajib, kemudian sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, oke adik-adik sekalian, semoga dipahami ya. Oke adik-adik sekalian, apabila sudah dipahami, Bapak kasih tugas ya. Nah, sekarang tugasnya adalah menuliskan kembali pengertian Nabi dan Rasul dan sifat-sifatnya. Nah, itu tugasnya ya, nanti dikumpul minggu depan ya, pekan depan dikumpul. Oke adik-adik, jangan lupa ya, untuk materi selanjutnya yang kita akan pelajari yaitu tentang rukun iman ke-5, yaitu beriman kepada hari akhir. Jangan lupa untuk dipelajari ya. Jadi ketika Bapak masuk untuk pekan depan, jadi Bapak tinggal menjelaskan, dan adapun adik-adik yang apabila tidak dimengerti, mohon ditanyakan kepada Bapak ya. Jadi materi selanjutnya itu tentang beriman kepada hari akhir. Oke adik-adik sekalian, jika tidak ada yang bertanya, kita tutup ya pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita jangan lupa untuk memulai pembelajaran, kita memulai dengan doa dan menutup pembelajaran kita akhiri dengan doa. Ayo kita berdoa untuk menutup pembelajaran. Oke adik-adik sekalian, Bapak yang pimpin ya.
Oke adik-adik sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke adik-adik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.